Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah wonten ing Masjid Al Furqan ingkang kawula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini, marilah yang pertama kali kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat kepada kita semua dhateng kula lan panjenengan sami, ingkang sangat kathah di antawisipun inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, lan nikmat sempat yang ingkang kita sami rasaken sareng-sareng wonten ing dalem menika, sehingga pada malam ini kita bisa diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita ingkang insyaallah menika dados kebetahan kita benjang wonten ing yaumil akhir. Inggih menika menunaikan salat maghrib kanthi jamaah. Mugi-mugi salat maghrib ingkang kita sami lampahi menika dados pembuka pintu kemudahan, pintu berkah kepada kita semua, sehingga kita akan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan malam harinya hingga menjelang subuh, yang tentunya kegiatan itu ada maksud dan tujuannya agar supaya kita mendapat ridho Allah, supados kita sami pikantuk sesuatu yang baik dari Allah. Sholawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat banyak memberikan bimbingan kepada kita, Rasul yang menjadi penghulu para rasul, Rasul yang menjadi penutup para nabi, yang menjadi suri teladan kita dalam rangka kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban Allah ketika kita untuk menghambakan diri kita semua dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sesuai
kali menapa ingkang sampun Rasul paringaken dumateng kita. Artinya kita senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa melakukan seluruh sunnah-sunnah Rasul kita dalam kehidupan yang universal. Artinya kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan berpolitik dan sebagainya. Utamanya adalah kehidupan kita dalam rangka kita melaksanakan ibadah-ibadah kita. Dengan harapan setelah kita senantiasa meniru apa yang Rasul contohkan, atau dengan kata solawat, kata yang lain kita bersolawat kepada beliau, artinya mendoakan kepada Allah, meminta doa kepada Allah untuk Rasul kita dengan cara kita mengikuti seluruh jejak-jejak beliau. Bapak Ibu rahmatullah, malam ini kawula badhe ngaturaken perilaku seseorang yang harus dilakukan oleh kita. Atau dengan kata lain bisa dikatakan watak atau akhlak atau mungkin budi pekerti. Yang itu memang diajarkan karena Islam itu di samping yang berpedoman berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran itu isinya diantaranya perintah untuk kita beriman kepada Allah, kemudian kita beribadah, kemudian kita harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu bisa dibagi kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada diri kita sendiri, kemudian kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Itu namanya akhlak. Pada dasarnya akhlak itu dibagi menjadi dua bagian besar Bapak Ibu. Ada yang disebut akhlak yang baik, atau dengan kata lain akhlak mahmudah. Ada pula akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk, yang disebut pula dengan sebutan akhlak mazmumah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang tidak baik pun perlu disampaikan agar supaya kita tidak memiliki itu. Tapi insya Allah saya akan menyampaikan ini dulu, yaitu tawadu. Tawadu di dalam surat yang ke-19 ayat yang surat yang ke-26 ayat yang ke-215 itu Allah berfirman, wafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah sikapmu. Sikap kita disuruh merendah, tidak kebalikannya terhadap pengikutmu dari kaum mukminin. Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar supaya senantiasa bersikap baik, tawadu, rendah, merendahkan diri atau rendah diri, rendah hati, perilakunya baik kepada pengikut-pengikutnya. Itu. Kemudian di dalam surat yang berikutnya juga ada yang intinya sama. Jadi tawadu di dalam surat 26 itu dengan kalimat wahfid, rawatlah, jagalah, rendahkanlah. Itu nggih. Kemudian pada surat yang ke-15 ayat yang ke-88
Allah juga berfirman, wahfid janahaka minal lil mu'minin. Bersikap rendahlah kamu kepada orang-orang mukmin. Kepada orang-orang mukmin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar supaya kita bersikap rendah kepada sesama mukmin. Itu. Jadi ada dua ayat ini menyamakan maknanya. Kalimat wahfid itu diartikan dengan kata merendahkan diri kepada sesama mukmin, atau dengan kalimat lain tawadhu. Nah, juga mengambil istilah lain yang disebut azillah di dalam surat yang kelima. Surat yang kelima, ayat yang ke-54. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Nah, yang artinya, ya wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang yang beriman, siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang kasih kepada Allah dan dikasihi oleh Allah, merendah diri kepada sesama kaum mukminin, keras hati terhadap orang kafir. Nah, sikap orang mukmin, nah, itu adalah kepada sesama mukmin muslim itu merendah. Itu nggih. Adillah, merendahkan diri, menghormati, menghargai. Kemudian kepada orang kafir, a'izzah, keras hatinya, tidak kompromi, tidak mau kompromi. Tetapi sesama mukmin diperintahkan untuk saling asah, asuh, dan asih dengan sikap-sikap yang menyenangkan. Ini sikap Rasulullah kepada kita, kepada sama mukmin. Dia penuh kasih sayang, lemah lembut, lembah mana, ramah tamah. Tetapi kepada orang yang kafir, orang yang tidak percaya, ingkar kepada Allah, percaya kepada perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, itu bertindak keras atau tegas. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Selanjutnya pada surat yang ke-49 ayat yang ke-13 yang disebut surat Al-Hujurat, Allah pun berfirman dengan kalimat lita'arafu. Tawadu disamakan dengan kalimat lita'aruf. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Halus saling kenal, mengenalkan bahwa aku sesama agama dengan kalian, dengan kamu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tawadhu bisa dikatakan wahfid yang artinya rendah, bisa dikatakan azillah yang penuh kasih sayang, juga disebut lita'awur, suka bergaul,
Lita'arafu, suka bergaul. Bergaul berarti kan saling mengenal, memperkenalkan diri kepada kelompok kita agar supaya akrab dan rangka menjalankan itu. Itu nggih. Jadi saling bantu membantu antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah itu adalah mereka-mereka yang bertakwa. Kita saling membantu untuk kepentingan kebaikan. Kita saling berkenalan untuk kepentingan yang baik. Itulah dinamai juga memiliki sifat yang tawadu. Kemudian pada surat yang ke-52 ya, 53 ini kalau tidak salah ini 53 atau 52 ayat yang ke-32 yang disebut surat An-Najm. Di sana juga ada kalimat yang semakna dengan tawadu, yaitu fala yuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa. Janganlah kamu merasa bersih, merasa sudah bersih, zaki. Jangan kamu merasa bersih sendiri atau sudah bersih. Dia Allah lebih mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang takwa itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terdapat pada surat 7 ayat yang ke-206. Ayat 206 surat yang ke-7. Di sana disebutkan ada kalimat tastakbirun. Wa ma kuntum tastakbirun. Yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin adkhulul jannah la khaufun alaihim wa antum tahzanun. Yang artinya orang-orang A'raf yang di antara surga dan neraka. Jadi ada kelompok yang nanti sementara orang-orang itu sudah ada di surga, kemudian yang lain ada di neraka, ada orang-orang yang belum dapat tempat, yang namanya A'raf, yang berada di antara surga dan neraka. Ini di dalam surat Al-A'raf diceritakan seperti itu. Kemudian memanggil orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya dan berkata, tiada berguna bagimu semua yang kamu kumpulkan. Tentunya ini kepada mereka-mereka yang berada di dalam neraka itu. Dan kesombonganmu, tastakbirun, dan kesombonganmu, apakah mereka yang kamu katakan tidak bakal mendapatkan rahmat, tiba-tiba kini diperintahkan, masuklah kamu ke surga dengan tiada rasa takut dan sedih. Mereka-mereka yang bersikap tawadu, tidak sombong, atau dengan kata lain latas takbirun, tidak memiliki sifat angkuh, tidak memiliki sifat sombong, tidak memiliki merasa paling hebat, tidak memiliki merasa paling besar. Itulah nanti yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadu menyebabkan kita akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu rahmatullah, penjelasan tentang makna yang sama yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu
surat-surat yang tadi saya sampaikan. Yang namanya tawadu itu adalah tidak sombong, tidak merasa bersih, tidak merasa pinter, tidak merasa kaya, tidak merasa ayu walaupun ayu, tidak merasa gagah walaupun gagah. Nah, itu namanya tawadu. Ya. Adapun perintahnya, ayat tadi menjelaskan memang seperti itu. Kemudian ada hadis Rasul yang mengandung perintah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang datanya dari Iyad bin Himar radhiyallahu an. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddau hatta la khara ahadun ala ahadin wala yabgha ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Iyad bin Himar radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya bertawadu. Mewahyukan berarti memerintahkan. Allah memerintahkan kepada nabinya, kemudian Nabi memerintahkan kepada umatnya agar supaya bersifat bertawadu, merendah diri. Merendah dirilah kamu, hingga seorang tidak ada yang menyombongkan diri terhadap lainnya dan seorang tidak menganiaya terhadap lainnya. Jadi ini orang yang tidak sombong, orang yang tawadu, itu orang yang banyak teman, tidak suka melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh agama, umpama menganiaya orang lain, kemudian menganiaya dirinya sendiri. Ini perintah Allah. Kemudian manfaatnya Bapak Ibu, jadi sifat tawadu, akhlak tawadu ini akan memberikan manfaat kepada pemiliknya, kepada mereka-mereka yang memiliki sifat tawadu tadi. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Rasul kita lewat hadisnya, bahwasanya manfaatnya itu adalah yang pertama, dia akan sebentar. Ini manfaatnya. Manfaatnya itu adalah hadis Rasul yang mengatakan begini. Dari Muslim, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdun bi afin illa izzah wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Nah, ini manfaatnya. Kalau sedekah kita itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. La naqasat, ma naqasat, tidak akan kurang harta kita dengan bersedekah maksudnya. Jadi dengan sedekah itu tidak akan berkurang. Nominalnya secara nyata iya. Uang yang ada di saku kita ada 100.000. Panjenengan sedekahkan mungkin 20.000. Sisa uang yang ada di saku kita tinggal 80.000. Sebenarnya yang 80.000 itu bukan milik kita, tetapi yang 20.000 inilah yang milik kita dan akan dilipat gandakan kebaikannya kalau kita mau bersedekah.
Makanya hadis ini sangat dianjurkan oleh Rasul kepada kita agar supaya kita suka bersedekah. Karena pada hakikatnya sedekah itu justru akan membawa keberkahan uang, harta yang kita miliki. Ada satu hadis yang menyebutkan begini Bapak Ibu. Jadi setiap pagi itu Allah mengirimkan malaikat kepada kita. Kemudian malaikat tahu, mengawasi kita, siapa-siapa yang lomo, siapa-siapa yang medit. Malaikat kemudian berseru, "Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah berkah kepada orang yang senantiasa bersedekah." Jaminan ini dimintakan oleh malaikat ketika kita bersedekah, memasukkan di kotak amal, memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin makanan, mungkin apa saja. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, mudah-mudahan uangnya, hartanya menjadi berkah." Jadi dengan bersedekah harta kita semakin bertambah. Karena berkah itu artinya kebaikan yang senantiasa bertambah. Malaikat yang lain mengatakan, "Ya Allah ya Rabb, hancurkan, binasakan hartanya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak pernah memberi, orang-orang yang di dalam hatinya bakhil, kutil, aweh ora gelem tapi ini nompo." Nah ini. Nah kemudian mana yang disebut manfaat tawadu itu? Nah manfaat tawadu itu kemudian wa ma zadallahu abdan bi afin illa izza. Tidak ada tambahan dari Allah kecuali kemuliaan bagi orang yang suka memberikan maaf. Orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain, Allah akan menambah, tidak menambah apa kecuali kemuliaan. Ya ini. Kemudian yang terakhir yang ada kaitannya dengan tawadu. Nah ini Allah mengatakan begini. Rasul mengatakan begini. Wa ma tawadu ahadun. Ya, tiada seorang yang bertawadu merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan memuliakan. Jangan takut Bapak Ibu. Nek jenengan punya sikap rendah diri, rendah hati kepada orang lain, justru itu Allah akan mengangkat derajatnya. Di mata orang memang rendah, tetapi di mata Allah kita akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ditawadui itu. Itu apa namanya manfaatnya. Kemudian yang berikutnya ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri orang yang tawadu. Di sini saya menyimpulkan ada 7 macam ciri-ciri, tanda-tanda orang yang tawadu. Yang pertama ramah. Dia suka mengucapkan salam. Ya, hadisnya di sini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, datangnya dari Anasin radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyani wa sallama alaihim wa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sallama yaf'aluhu. Jadi Anas pada satu saat berjalan-jalan ke pasar, kemudian menyapa kepada anak-anak. Artinya suka menyapa orang lain dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Itu cirinya orang yang tawadu, suka, dengan kata lain ramah ya. Ramah, suka menyapa, sumeh dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah
Seperti itu sikapnya. Kemudian kita sebagai umatnya, kalau kita memiliki tawadu, cirinya orangnya itu tadi. Orang yang suka mengucapkan salam, atau orang yang bersikap ramah kepada siapapun, yang besar, yang tua, yang muda, yang kecil. Kepada yang tua kita hormati, kepada yang muda, sesama muda kita hargai, kepada yang lebih kecil kita sayangi. Itu ciri orang yang tawadu, yang pertama. Yang kedua, suka membantu. Nah, ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang datanya dari Aisyah. Wa anil Aswadi bin Zaid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha maka Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi taghni khidmatan ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati, yang artinya dari Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu an berkata, Aisyah ketika ditanya apakah yang biasa dikerjakan oleh Rasul, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, ini juga termasuk kepada kita nanti. Jawabnya Aisyah ia membantu keluarganya. Nah, pertanyaannya, kita laki-laki ini, suami-suami ini, ada rencana seperti itu enggak? Melakukan itu setiap harinya enggak? Rasulullah enggak pernah. Dia selalu ketika pulang dari masjid, kelihatannya Aisyah masih sibuk, dia tidak langsung tanya, "Ndi wedangku?" Enggak. Buat sendiri. Nah, ketika Aisyah sedang masak kemudian ada yang perlu dibantu, Rasul membantu. Nah, kalau kita kan tidak nih. Itulah ciri orang yang mudah-mudahan kita bisa meniru perilaku Rasulullah. Ya, perilaku. Yang ketiga Bapak Ibu, karena memang sudah masuk Aisyah 3 saja dulu. Yang ke-7, yang ke-4 dan 5. Di samping itu, Nabi itu sebagai teladan suka suka menghargai seseorang. Ada satu hadis yang menyebutkan di sini yang artinya begini Bapak Ibu, hadisnya riwayat Muslim. Abu Rifa'ah At-Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu berkata, ketika saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mau sowan ke sana, ia sedang berkhutbah, isi memberikan ceramah atau nasihat. Maka saya berkata Rasul, si sahabat Abu Rifa'ah ini, ya Rasulullah, seorang gharib, orang asing datang ingin bertanya tentang agama kepadamu ya Rasulullah. Karena ia belum memahami dan mengerti agama itu apa. Maka turunlah Rasulullah dan menghentikan khutbahnya, kemudian duduk di depannya. Jadi Rasul kemudian menghentikan khutbah, turun dari mimbar, mendekati orang yang mau bertanya. Setelah orang yang bertanya itu bertanya kemudian dijawab, Rasul kembali naik ke mimbar meneruskan khutbahnya. Nah, ini betapa hebatnya, betapa mulianya beliau memiliki sifat yang seperti itu. Mungkin kalau kita yang mungkin jadi apa saja ketika sedang ngomong dengan orang lain, kemudian datang tamu yang mungkin tidak kita sukai, itu akan nanti dulu tunggu. Rasulullah tidak pernah komentar itu. Itulah ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat tawadu, dan mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya
bisa meniru sikap-sikap Rasulullah ketika berada di rumah, ketika dia ada di lapangan dan seterusnya. Beliau selalu bersikap yang ramah, tawadu, tidak memilih mana yang akan aku ajak ngomong dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu Allah. Sisanya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan lain. Mohon maaf atas segala kekeliruannya dan kesalahan, mungkin karena bodohnya saya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis dan sayyidul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.